Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa tetap bahagia. Oke, sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini kami terdiri dari 2 anggota kelompok. Yang pertama dengan saya, Vilanova Sepira Dutasari, dengan nomor induk mahasiswa 191134007, dan dengan teman saya Linda Krismantari dengan nomor induk mahasiswa 191134187. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan akan memberikan sedikit penjelasan materi mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu pada autisme dan cara penanganannya. Simak baik-baik dari penjelasan kami ya. Oke, baik. Di sini kami berdua akan memberikan pembahasan yang terdiri dari 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah apa itu anak berkebutuhan khusus yang menyandang autisme. Kira-kira apa sih pengertian dari anak berkebutuhan khusus autisme? Yang kedua adalah kira-kira apa saja penyebab dari anak berkebutuhan khusus autisme? Dan yang ketiga atau yang terakhir, kami akan membahas mengenai bagaimana cara menangani atau bagaimana cara penanganan dari anak berkebutuhan khusus autisme. Oke, baik, sebelum kami berdua masuk ke topik pembahasan, sebelumnya apakah Anda semua pernah melihat anak yang menyandang anak berkebutuhan khusus autisme? Dan apakah kalian semua pernah mendengar atau mungkin melihat di lingkungan sekitar, di masyarakat, atau mungkin di sekolah, atau mungkin di tempat kerja, atau mungkin di jalan, atau dimanapun tempat untuk melihat anak berkebutuhan khusus yang menyandang autisme tersebut? Apa sih kira-kira penyebab dari anak berkebutuhan khusus autisme tersebut, dan bagaimana sih cara untuk menangani anak berkebutuhan khusus seperti autisme tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut dari kami. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai apa saja penyebab dari anak berkebutuhan khusus autisme. Menurut Wiani pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa ada beberapa dugaan penyebab autisme. Antara lain, yang pertama ada gangguan pada susunan syaraf pusat, yang kedua adalah gangguan pada metabolisme, yang ketiga adalah peradangan pada dinding usus, yang keempat adalah faktor genetik, dan yang kelima atau yang terakhir adalah karena keracunan dari logam berat. Yang selanjutnya, mari kita bahas satu-satu dari penyebab anak berkebutuhan khusus autisme tersebut. Oke, baik. Saya akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus autisme. Apa sih kira-kira pengertian arti dari anak berkebutuhan khusus yang menyandang autisme? Autisme berasal dari istilah Autism Spectrum Disorder atau juga dapat disingkat sebagai ASD, atau juga merupakan gangguan spektrum autisme atau GSA. Autisme adalah hambatan pada gangguan perkembangan yang berpengaruh secara signifikan dalam proses berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, dan dalam menjalin relasi sosial.
yang dapat menjadi imbas pada kinerja anak di dalam pembelajaran mereka. Jadi autisme merupakan gangguan hambatan yang dialami oleh anak yang meliputi beberapa area seperti area kognitif, emosi, perilaku, sosial, dan juga termasuk ketidakmampuan mereka untuk berinteraksi, untuk berelasi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, ataupun orang-orang yang mereka temui di lingkungan sekitar mereka. Untuk penyebab anak berkebutuhan khusus autisme, yang pertama adalah gangguan pada syaraf pusat. Pada otak anak autisme itu terdapat pengurangan sel di dalam otak sehingga produksi serotonin. Serotonin merupakan senyawa kimia yang diproduksi oleh sel-sel syaraf di dalam tubuh. Jadi serotonin ini disintesiskan pada neuron-neuron serotonergis yang ada pada sistem syaraf pusat ini mengalami pengurangan dan juga menyebabkan permasalahan pada proses penyaluran antar otak. Selain itu, penyebab dari gangguan syaraf juga karena kelainan struktur pada pusat emosi pada otak, sehingga kemampuan terkait emosi anak itu juga menjadi terganggu. Untuk penyebab yang kedua adalah gangguan pada metabolisme. Jadi gangguan pada metabolisme ini berpengaruh pada gangguan pencernaan yang menyebabkan anak autisme tersebut menjadi sulit untuk makan sehingga mereka cenderung menolak ketika mereka diberi makan. Mereka akan menolak makanan yang diberikan oleh orang tuanya atau mungkin oleh pengasuhnya. Atau cenderung anak autisme ini tidak mau untuk mengunyah makanan. Untuk penyebab yang ketiga adalah disebabkan karena peradangan yang terjadi pada dinding usus. Jadi peradangan pada dinding usus ini disebabkan oleh adanya virus yang berasal dari virus campak. Sehingga oleh karena virus ini dapat disebabkan atau dapat berakibat pada peradangan dinding usus pada anak berkebutuhan khusus autisme tersebut. Untuk penyebab autisme yang keempat adalah faktor genetik. Jadi faktor genetik ini dapat menjadi salah satu penyebab dari autisme, walaupun faktor genetik ini tidak dapat dipastikan bahwa bila ada orang tua yang memiliki gen autis, maka anaknya juga akan mengalami autis pula. Jadi faktor genetik ini tidak dapat dipastikan bahwa orang tua yang memiliki gen autis, anaknya juga autis, jadi belum bisa dipastikan. Untuk penyebab yang selanjutnya atau yang kelima adalah karena keracunan pada logam berat. Jadi kandungan pada logam berat yang terdapat pada makanan ataupun pada mainan itu dapat menjadi pemicu munculnya anak autisme. Jadi kandungan pada logam berat seperti timbal, merkuri, dan timah atau juga kandungan berat yang lain itu yang terdapat di dalam darah pada anak autis ini lebih tinggi dibandingkan pada anak normal, sehingga kandungan tersebut menjadi pemicu anak itu mengalami autisme. Berikutnya adalah bagaimana cara menangani anak dengan gangguan autisme. Informasi ini perlu diperhatikan untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yakni autisme. Ada beberapa penanganan pada anak autisme yakni seperti terapi atau model. Yang pertama adalah terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku atau ABA adalah jenis terapi yang telah lama dipakai dan telah dilakukan oleh penelitian dan didesain khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas yakni autisme. Metode ini dipakai dengan memberi pelatihan khusus pada anak-anak dengan memberikan hadiah atau pujian
atau positive reinforcement. Berikutnya, terapi model DIR. DIR atau Development Individual Different Relationship Based Approach, yakni terapi yang menekankan pada ikatan emosi dan komunikasi pada anak autisme, di mana mereka dapat bisa mengatur emosi serta komunikasi pada orang lain. Model berikutnya yakni TEACH. Terapi TEACH atau Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, yakni yang menekankan pada perkembangan komunikasi anak autisme dan membutuhkan kolaborasi antara orang tua dan guru untuk membantu anak. Jadi, guru dan orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Kemudian ada strategi pendekatan visual. Biasanya strategi pendekatan visual digunakan untuk anak-anak penyandang autisme, yakni mengenalkan benda-benda sekitar dalam belajar, yakni benda-benda konkret. Contohnya, misalnya diawali dengan benda asli piring, kemudian lalu foto piring, kemudian gambar berwarna piring, kemudian gambar hitam putih piring, dan dilanjutkan dengan tulisan piring. Dengan begitu, anak akan mampu menyerap benda konkret apa yang ia pelajari seperti piring. Kemudian berikutnya ada terapi wicara. Terapi wicara seringkali masih dibutuhkan untuk memperlancar bahasa anak pada anak autisme, menekankan pada bahasa. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang gangguan bicara pada anak autisme. Berikutnya adalah terapi okupasi. Pemberian terapi okupasi membantu seseorang dalam menggunakan keterampilan kognitif, fisik, sosial, dan motorik yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak pada melakukan aktivitas sehari-hari yang memungkinkan anak autisme bisa mempraktikkan secara mandiri, misalnya menyusun puzzle, kemudian menyisir rambut, kemampuan motorik seperti menulis, memotong. Terapi tersebut sangat penting untuk memperlancar kehidupannya sehari-hari. Berikutnya adalah terapi keluarga. Informasi ini kami dapatkan melalui sebuah jurnal, yakni Relationship Development Intervention atau RDI, atau terapi berbasis keluarga yang bertujuan untuk membangun emosional pada anak autisme. Kelebihannya adalah orang tua akan semakin dekat dengan anak dan akan tahu apa yang dialami oleh anak serta perkembangannya. Berikutnya adalah terapi biomedik. Terapi biomedik ini adalah dengan cara mensuplai anak-anak autis dengan pemberian obat dari dokter spesialis jiwa anak. Jenis obat, food suplemen, dan vitamin yang sering dipakai saat ini seperti Ritalin, DMG, PMG, magnesium, omega 3, omega 6, dan sebagainya. Jenis-jenis obat itu biasanya dipakai untuk membantu anak dalam pengobatannya. Berikutnya adalah terapi makanan. Pemberian asupan makanan sebaiknya asupan gula tidak diberikan oleh anak autisme karena akan menambah energi dan aktivitas yang terus-menerus. Oleh karena itu, diberikan asupan makanan yang bergizi dan buah-buahan untuk memperkaya vitamin dan mencegah dehidrasi karena aktivitas yang berlebih. Berikutnya adalah dengan terapi fisik. Terapi fisik atau fisioterapi bagi anak-anak bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan mengembalikan kemampuan maksimal dan fungsi anggota tubuh sepanjang kehidupannya. Terapi ini harus mampu mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan gerak anak, misalnya berdiri seimbang, berjalan hingga berlari, gerakan menekuk kaki, gerakan menekuk tangan, membungkuk, dan sebagainya. Terapi berikutnya adalah terapi kognitif. Terapi kognitif ini diajarkan untuk
menggunakan semua sensor motorik yang dimiliki anak dengan benar. Proses terapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses terapi ini diharapkan menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk memerintah yang dilakukan secara teratur dan benar. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk memberikan informasi mengenai anak autisme dan bagaimana cara menangani anak autisme. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat.